Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi halakas samawati wal ard. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu biihsan ila yaumiddin. Jamaah tarawih yang berbahagia, malam ini pembicaraan kita masih sekitar tayamum sebagai pengganti wudu dan pengganti mandi ketika kita tidak bisa mempergunakan air karena sebab sakitkah atau tidak ada air. Dua malam yang lalu kita telah menyinggung syarat-syarat bolehnya bertayamum. Pada malam ini kita akan memasuki fardu tayamum. Yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah, ketiga mengusap tangan, dan keempat adalah berturut-turut. Tingkatan niat dalam tayamum itu ada tiga. Ada niat tayamum untuk kewajiban, yaitu fardu. Misalnya kewajiban waktu fardu salat. Ada tingkatan niat untuk sunat, ibadah sunat. Kita berniat tayamum untuk melakukan ibadah sunat. Ada tingkatan niat kita bertayamum untuk ibadah mubah, boleh. Tingkatan pertama, ketika kita berniat untuk melakukan ibadah wajib, maka kemampuan tayamum kita hanya satu fardu, tidak boleh dua, tapi bisa ikut ibadah sunnah. Artinya sekali kita tayamum boleh kita melakukan kewajiban, boleh juga melakukan ibadah sunnah, dan boleh juga melakukan ibadah mubah. Misalnya kita sudah salat fardu, boleh salat sunnat, boleh juga baca Quran. Tingkatan kedua, ketika kita berniat tayamum untuk ibadah sunnat, tidak boleh ikut kewajiban, tidak boleh salat fardu, tapi boleh sunat-sunat yang lain, boleh juga yang mubah. Yang ketiga, ketika kita berniat tayamum untuk ibadah mubah, baca Quran misalnya, menyentuh Al-Quran misalnya, itu tidak boleh ikut ibadah fardu dan ibadah sunnah, kecuali yang mubah saja. Misalnya ketika kita berniat salat fardu maghrib, maka bisa ikut salat sunat sesudah maghrib, ikut membaca Al-Quran, bisa ikut tawaf kalau di tanah suci Mekah, bisa menyentuh Al-Quran, dan bisa juga ketika suami kita butuh kepada kita, misalnya saat habis tamu perempuan, dalam hal ini sudah bersih tapi dia mau mandi, tidak ada air atau tidak bisa kena air, maka dia bisa bertayamum untuk memenuhi hajat suaminya. Itu kemampuan tayamum. Yang menjadi persoalan kalau misalnya dia tidak menemukan air tapi bisa kena air, hanya tidak menemukan air, dia bisa tayamum baru memenuhi kebutuhan suami. Tapi di saat sementara memenuhi kebutuhan suami, tiba-tiba ada air, dan si ibu yang mengetahui bahwa dia ada air
maka dia harus sampaikan kepada suaminya, kita berhenti dulu, tidak boleh lanjutkan, haram perlakuannya. Kenapa? Batal tayamumnya seorang ibu. Tapi kalau hanya suaminya yang tahu, si ibu tidak tahu bahwa sudah ada air, maka bisa dilanjutkan sepanjang suami tidak menyampaikan kepada istrinya bahwa bu sudah ada air. Tapi kalau suaminya sampaikan, dia katakan bu sudah ada air, maka suami harus berhenti dan ibu juga harus berhenti, pergi dulu mandi, baru lanjutkan permainan. Ini masalah tayamum. Jemaah tarawih yang kami hormati. Persoalan kedua, ketika kita dalam keadaan luka bagian wudu, tangankah atau muka atau kaki yang kena wajib wudu, sementara kita tidak bisa mandi, tidak bisa kena air, maka bisa tayamum. Kalau memang tidak bisa kena air, kecuali bisa kena air tapi tidak ada air. Menjadi persoalan kalau anggota badan yang kena luka, tak taruhlah tangan, lalu kita mau angkat hadas, maka dua jalan bisa ditempuh. Yang pertama, ketika kita bisa kena air, maka kita berwudu dulu yang bisa kena air sebelum sampai ke tangan, yaitu muka. Maka muka harus pakai air. Ketika sampai ke tangan, boleh tayamum dulu, boleh wudu dulu yang bisa kena air, baru diusap yang tidak bisa kena air, diusap dengan tayamum. Jadi dua, berwudu dan tayamum. Ya. Atau bisa tayamum dulu yang luka, baru wudu yang tidak luka, baru lanjutkan ke tangan kiri dan kaki. Itu kalau persoalan anggota badan yang tidak bisa kena air. Oleh karenanya sebelum diperbang yang luka atau dijahit baru dikasih perbang, maka sebaiknya kita berwudu dulu, sehingga ketika besok lusa, ya, karena belum terbuka perbannya dan harus kita bersih, maka boleh kita tidak tayamum dengan yang ada yang luka ini, hanya wudu saja yang bagian yang bisa kena air. Itu persoalan fikih. Ya. Jadi yang muka tetap air, tangan juga air, yang ini yang luka hanya diusap saja, sekalipun tidak kena air, hanya di atasnya saja dilewatkan tangan. Tapi jangan diusahakan meresap masuk airnya. Kenapa? Karena sudah bersih. Tapi kalau di saat diperbang tangan, sebelumnya kita tidak ambil air wudu, maka setiap kita mau ambil wudu, di saat sampai ke tangan yang luka, harus niat tayamum yang bagiannya luka, lalu selanjutkan dengan air. Ini persoalan tayamum yang seperti ini. Jemaat tarawih yang kami hormati dan yang kami muliakan. Seterusnya, sunat tayamum, membaca basmalah. Sebelum tayamum baca basmalah, lalu letakkan tangan kalau ada tanah, atau kalau ke dinding yakini saja ada debu di situ, letakkan tangan dengan niat listibahatis salah. Ada dua pendapat tentang mengangkat hadas. Apakah niat tayamul listibahatis salah atau liraf'il hadasi? Mayoritas ulama berkata niatnya hanya tetap listibahatis salah, bukan liraf'il hadas, karena tayamum tidak mampu mengangkat hadas kecuali mandi. Oleh karenanya besok lusa setelah sembuh yang tidak bisa kena air,
bagian junub, bagian darah nifas, bagian darah haid tetap diwajibkan mandi. Tetap wajib mandi setelah sembuh tangannya yang luka dan sudah bisa kena air. Tetap wajib mandi lirafhil hadasil akbari minal janabati atau minal haidi atau minan nifas atau minal wiladah. Karena itu kalau perempuan, kecuali laki-laki hanya satu minal junubi, satu saja. Tapi perempuan minal haid, dari darah haid, minal junub, dari darah junub. Saya kembali kepada tadi persoalan memenuhi hajat suami. Ketika kita sudah tayamum untuk memenuhi hajat suami, selesai hajat suami, maka kita wajib kembali tayamum. Untuk apa itu? Litibahatis salah. Karena kemampuan tayamum itu hanya satu kali kalau fardu, tidak boleh dua kali. Sebagaimana minggu lalu ketika seorang laki-laki ikut Jumat, tayamum pertamanya untuk ikut khutbah, tayamum pertama untuk salat Jumat. Oleh karenanya bagi laki-laki yang tidak bisa kena air, maka ketika ikut Jumat harus duduk yang dekat dinding, yang bisa tempat untuk tayamum. Yakini saja ada di situ debu, sekalipun pendapat Imam Syafi'i harus debu. Tapi mazhab lain, yang penting kita yakin bahwa di dinding itu ada debu. Sampai ada pendapat yang longgar, di belakang seseorang juga bisa. Jadi orang yang ada di depan tak, kita bisa letakkan tangan di belakangnya, baru niat bertayamum listibahatis salah. Persoalan tangan dua pendapat, muka seragam. Tapi tangan Abu Hanifah, Imam Malik hanya sebatas pergelangan. Karena di situ di ayat tidak berkata ilal marafiq. Wamsu aidikum, bi aidikum saja, tidak ilal marafiq, kecuali wudu sampai ilal marafiq. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan sampai siku, ke tangan itu masuk sampai siku. Oleh karenanya ulama berkata bahwa wajib sampai pergelangan, sunat sampai siku. Oleh karenanya ketika kita tayamum, maka tangan dikasih begini, tangan kanan di atas, ditarik ke belakang, lalu seperti sini diangkat ke sini, putar, terus ke sini, lalu ke sini, terus putar lagi, serah. Jadi setiap kita mau tayamum, letakkan tangan ke tubuh, lalu muka, istibahatis salah. Sudah itu begini lagi, terus taruh lagi tangan ke bawah. Pendapat yang paling mayoritas. Ada juga yang berkata hanya satu kali saja letakkan ke debu untuk muka, sekaligus ini. Ini cara tayamum. Jadi tarik tangan ke belakang, di sini tangan diputar ke sini, terus di sini ini dibalik, ini lagi ke sini, terus ke sini. Itu cara tayamum bagi yang pakai tangan. Tapi ada yang begini, ini saja di sini, di sini. Itu menurut Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i sampai siku. Sampai ulama kita berkata sunat sampai siku saja, ia wajibnya hanya sampai pergelangan. Karena di ayat suratun Nisa yang kita baca pada minggu lalu tidak ada di situ wa aidikum ilal marafiq, tidak ada di situ. Kecuali wudu, cuci tangan ilal marafiq sampai siku, ma'al marafiq, bersama siku. Ini kalau persoalan tayamum. Jadi sebelumnya itu kita baca basmalah. Termasuk wudu diniat disunatkan baca basmalah. Kenapa? Ada hadis Nabi yang berkata begini, man sakarallaha awwala wudu'ihi tahura jasadahu kullu wa isalam yaskurismallahi lam yathuru minhu illa mawdi'ul wudu. Siapa yang membaca basmalah di permulaan wudunya, tahura jasadahu kullu, maka seluruh anggota badannya bersih. Wa izalam yaskurismallah, tapi ketika orang berwudu tidak membaca basmalah di awalnya, tidak melakukan ibadah sunnah, lam yathuru minhu, tidak suci semua anggota badan kecuali yang dikena air wudu. Maknanya begini, pada hari kemudian
Orang bangkit itu membawa alamat atau tanda-tanda umat Muhammad, di antaranya min azaril wudu. Karena ada dua itu, min azaril wudu dan min azaril sujud. Min azaril wudu itu pengaruh wudu, bekas dan pengaruh wudu. Bekas dan pengaruh wudu atau bekas dan pengaruh tayamum adalah harum muhajjalin, menampakkan cahaya anggota badan yang sering kena wudu. Ketika kita membaca basmalah di awal wudu, maka seluruh anggota badan kita ini bercahaya di padang mahsyar sebagai tanda umat Muhammad. Tapi kalau tidak baca basmalah, maka yang bercahaya hanya muka, hanya tangan, hanya kaki, hanya ubun-ubun. Yang lain ini badan tidak menampakkan cahaya. Berdasarkan hadis ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Hadis induk yang ketiga setelah Bukhari Muslim. Jadi diawali dengan baca basmalah setiap kita berwudu. Yang kedua sunat wudu adalah mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Dan yang ketiga adalah tertib, tidak boleh tangan kiri dulu baru tangan kanan. Saya kira itu. Kemudian hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, semua perkara yang membatalkan wudu itu pula yang membatalkan tayamum. Kita kentu batal tayamum, kita tidur batal tayamum, dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika kita hadas kecil, maka tayamum juga batal. Ketika kita tertidur, kecuali tidur duduk, dalam keadaan duduk bersila, pantat tidak goyang, Imam Syafi'i berkata sekalipun nyenyak tidurnya, sekalipun ngorok di waktu duduk, tetap tidak batal wuduknya. Kecuali Imam Malik, ketika ngorok dan lama tidur, batal wuduknya. Itu ketika kita dalam posisi duduk. Yang kedua yang membatalkan wudu, yang membatalkan tayamum adalah melihat air di saat sebelum misalnya kita mau salat. Tadi kita tayamum karena tidak ada air, di saat kita mau takbiratul ihram tiba-tiba ada air, maka tidak boleh salat karena batal tayamum karena ada air. Kecuali kalau sudah kita takbiratul ihram, apalagi masuk rakaat pertama, rukun pertama, maka menurut mazhab Syafi'iyah tidak boleh dibatalkan, tetap sah salatnya berdasarkan surah Al-Maidah ayat 33. Ayat 33 berkata, la tubtilu amalikum, jangan kau batalkan ibadahmu sekalipun kau melihat air. Tapi kadang kamu sudah masuk kepada rukun takbiratul ihram, apalagi sudah ruku, maka jangan batalkan. Kecuali sebelum ruku, sebelum takbir atau selesai takbirnya baru berkata Allah, tiba-tiba ada air, maka batal tayamumnya. Tetapi ketika selesai Allahu Akbar, ada air, lanjutkan saja salatnya, sudah dianggap sah, tidak boleh diulangi lagi. Yang ketiga yang membatalkan tayamum adalah murtad, keluar dari Islam, meninggalkan ajaran Islam. Murtad itu banyak ya. Menghalalkan yang haram menurut ulama fikih itu sudah murtad itu. Kalau yang halal diharamkan, begitu juga yang haram dihalalkan. Atau menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu juga dianggap sudah murtad. Atau mengingkari salah satu rukun iman, mengingkari hari kebangkitan. Tapi kalau hanya mengingkari tentang bangkit hari kemudian, hanya rohani saja, jasmani tidak, belum dianggap keluar dari Islam, belum dianggap kafir, belum murtad. Tetapi kalau diingkari hari kebangkitan, maka itu sudah keluar dari Islam, perlu tobat. Tapi kalau hanya kebangkitan rohani saja hari kemudian, jasmani tidak bangkit, belum dianggap kafir menurut Ibnu Rushdi, kecuali Imam Ghazali menganggap sudah keluar dari Islam kalau mengingkari kebangkitan jasmani hari kemudian. Tapi Ibnu Rushdi berkata belum keluar dari Islam. Kenapa? Masih meyakini adanya kebangkitan. Yang diperselisihkan tentang rohani dan jasmani. Kalau perbedaan pendapat, tidak boleh diyakini orang keluar dari Islam. Saya kira ini sajalah, masih ada sedikit tentang pembahasan
tayamum ketika kita berdosa kena najis. Wabillahi taufik wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.